Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Erniwati Madia, SPMM, salah satu dosen Yayasan Disiplin Budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, alhamdulillah diamanahkan oleh yayasan untuk mengajar mata kuliah manajemen investasi dan portofolio. Dalam pembelajaran kami di masa pandemi ini, alhamdulillah kami kadang blended, tetapi ketika COVID ganas, maka mau tidak mau kami harus Zoom. Jadi pembelajaran kami baik di classroom maupun di Zoom itu kami terapkan kepada anak-anak mahasiswa. Alhamdulillah di era ini kita tetap semangat untuk menjadikan generasi pemuda-pemudi untuk tetap di masa pandemi ini tetap belajar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan melihat video di YouTube mengenai pengajaran kami secara online. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang manajemen investasi portofolio yang mana diawali pada hari ini kita akan mengawali dengan memperkenalkan RPS-nya ya. Karena pada saat kita akan belajar nanti kita harus mengetahui dan mengacu apa-apa sih yang menjadi materi-materi selama di satu semester ini. Oke. Baik, saya sapa-sapa dulu semua teman-teman mahasiswa. Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Melihat dulu semuanya. Screenshot ya, karena screenshot ini adalah bukti kehadiran screenshot di awal ya, ketika nanti di classroom kehadiran teman-teman mahasiswa menjadi bukti ya. Jadi ada nanti di input di classroom itu kehadiran jadi screenshot. Jadi ini Ibu akan screenshot dulu untuk mengambil gambar untuk laporan ke akademik ya. Baik, setelah itu kita akan membuka materi. Baik, saya akan ini dulu bacakan dulu RPS-nya ya. Nanti RPS-nya akan dikirim melalui link ya. Jadi bisa diperhatikan sampai bagaimana nanti di semester di pertemuan ini ada 14 kali ya. Yakni sebenarnya 16 kali, tetapi di pertemuan pertama sampai ke 8 itu pertemuan ke-8 nih, kemudian ke-9 sampai ke-16 itu nih. Jadi sebenarnya untuk pembelajaran adalah 14 kali tatap muka ya. Oke, adapun referensi yang kita ini bisa dilihat referensinya. Di sini ada manajemen investasi oleh penerbit Erlangga 2018, manajemen investasi, konsep teori dan aplikasi, penerbit Mitra Wacana Media 2011, teori investasi dan portofolio Prof. Dr. Deden Mulyana SMSI, dan pendukungnya adalah materi seminar Bursa Efek Indonesia, TICMI dan OJK ya. Jadi dari ke-16 tatap muka, baik pada hari ini kita akan belajar tentang materi pertama adalah ya mahasiswa memahami konsep dasar-dasar investasi, tujuan dan alternatif investasi, dasar keputusan investasi dan proses keputusan investasi. Jadi indikator harapannya kepada teman-teman mahasiswa menjelaskan konsep
tentang konsep manajemen investasi, unsur-unsur tujuan dan fungsi-fungsi serta manfaat investasi. Oke ya, demikian PS-nya. Baik, untuk materi saya share screen ya materinya. Oke, materi pertemuan pertama. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita sudah berada di sini. Ya, baik. Jadi pertemuan 1 itu dasar-dasar manajemen investasi. Apa itu investasi? Urut dari peneliti terdahulu kita di James J. Van Horn, investasi adalah kegiatan dilangsungkan dengan memanfaatkan kas sekarang dengan tujuan untuk mendapatkan hasil barang di masa yang akan datang. Ya, apa sih pendapat dari Sunaria? Kita hanya bandingkan dulu dua ya, karena kalau banyak ini kan nanti PowerPoint-nya kami bagikan ya ke teman-teman mahasiswa. Sunaria investasi adalah penanaman modal untuk satu ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan juga biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Jadi perbedaan yang mendasar dari James itu sendiri adalah kegiatan yang suka memanfaatkan kas, sedangkan Sunaria penanaman modal ya, penanaman modal untuk satu atau ini. Mohon maaf ya, saya sambil admit yang baru masuk bergabung, silahkan bergabung ya, langsung mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi ada perbedaan yang mendasar. Terlebih lagi kalau kita Sadono, PSAK, Martalena dan tanda lilin ya. Jadi ini menurut beberapa para ahli, jadi tolong dipahami ya. Jika Ibu nanti share PowerPoint-nya di classroom, ini bisa dijadikan acuan apa sih yang membedakan antara peneliti satu, penulis yang lain. Itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi tujuan investasi mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi ada tujuannya, tidak hanya serta-merta kita berinvestasi. Tadi kan sudah ada beberapa pendapat dari penulis bahwa ada yang ingin diharapkan berupa barang yang akan datang, dan ada yang ingin diharapkan berupa keuntungan-keuntungan di masa yang akan datang. Ya, jadi tujuannya mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya, kemudian mengurangi risiko inflasi. Kalau keadaan mungkin di masa pandemi ya luar biasa ya, kita dijadikan beberapa pengusaha-pengusaha yang gulung tikar. Ya, ini menjadikan catatan buat kita semua untuk bagaimana mengurangi risiko-risiko yang ada ya. Kemudian mengurangi ketidakpastian, uncertainty ya. Kadang kita tidak paham apa sih yang terjadi di masa yang akan datang. Ini akan dengan investasi yang kita tanam di beberapa tempat itu mengurangi ketidakpastian ya. Kemudian dorongan untuk penghematan pembayaran pajak ya, otomatis ya, ini menghemat. Jadi hubungannya sangat-sangat erat ya. Jadi begitu kita ini ada penghematan barang pajak. Oke. Selanjutnya alternatif investasi. Jadi investasi aset real asset investment, dan investasi aset keuangan finansial aset investment. Jadi ada dua ya. Maaf, ada dua, real asset investment dan financial asset investment. Jadi teman-teman sudah memahami ketika investasi aset, contoh saya mau ini ya, mau berinvestasi di ini. Dia contoh menanam saham di aset yang properti gitu ya, itu real aset real ya. Kemudian kalau di keuangan ya otomatis keuangan ya, coba kita kaji masing-masing ya, bahwa investasi aset real, investasi nyata, aset berwujud, atau komitmen untuk mengikat aset pada sektor real atau sektor di luar keuangan, berupa itu tadi gue bilang ya, tanah, bangunan, mesin-mesin, pabrik, hak cipta, merek dagang. Jadi ini cirinya adalah objek investasi dapat dilihat dan nyata, gitu ya. Jadi kelihatan. Kemudian investasi keuangan atau komitmen mengikat. Jadi perbedaan mendasar. Oh, ini ada beda. Real asset nyata dan menunjukkan ke pengikatan aset pada sektor keuangan.
Jadi investasi inilah yang disebut dengan investasi portofolio. Jadi kalau di pertemuan perkenalan pendahuluan di awal ya kan kita sudah pendahuluan bahwa ternyata bedanya investasi dengan yang lain dengan investasi portofolio sangat mendasar ya. Secara umum melibatkan aset kontrak tertulis. Jadi ada surat-surat berharga, contoh saham, obligasi, opsi, future. Jadi ciri aset keuangan perantara investasi mutlak diperlukan di mana informasi mengenai aset keuangan didapatkan dari laporan tahunan dan prospektur perusahaan. Jadi teman-teman mahasiswa nanti akan kelihatan ya ketika kita membandingkan, oh ya jadi inilah tujuan kita belajar pada hari ini ya. Oke, saya masih pengertian investor. Jadi tolong dipahaminya, pengertian investor. Suatu pihak baik perorangan ataupun lembaga yang berasal dari dalam negeri atau luar yang melakukan suatu kegiatan investasi baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada antara ini ya, antara investor itu investor individual dan investor institusional. Jadi ada dua, tetapi tetap namanya investor ya. Sendiri maupun bersama-sama institusi tetap namanya investor ya. Jadi baik perorangan maupun lembaga yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri itu melakukan suatu kegiatan investasi. Jadi ditekankan bahwa ada jangka pendek, ada yang jangka panjang ya. Kalau individual kan biasanya itu meliputi tentang aktivitas dari individu-individu itu sendiri ya. Sedangkan investor institusional itu yang biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana, bank dan lembaga sifat pinjam, lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Ya, oke. Selanjutnya dasar keputusan investasi. Jadi ada imbal hasil, ada return, ada return. Apa sih yang memperoleh keuntungan merupakan alasan utama seseorang melakukan investasi. Ya gitu deh. Seperti misalnya teman-teman mahasiswa punya dana 1 juta gitu ya. Pasti berpikir apa yang ingin dihasilkan dari 1 juta. Ketika mungkin teman-teman hanya menyimpan dananya 1 juta itu, otomatis tidak akan ada hasil atau keuntungan yang akan datang ketika tidak membuat sesuatu rencana. Apakah mau berinvestasi di tempat lain atau mau dengan melalui saham. Ya, imbal hasil return, memperoleh keuntungan merupakan alasan utama seorang melakukan kegiatan investasi. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi disebut dengan imbal hasil. Jadi returnnya, imbal hasil return. Kemudian apa saja sih yang menjadi dasar keputusan investasi? Jadi kecuali risk, return, keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, dan jangka waktu investasi. Jadi ada beberapa dasar keputusan ini yang sangat ini. Terima kasih. Risiko adalah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak menguntungkan akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa jenis risiko dalam berinvestasi itu: risiko tingkat bunga, risiko pasar, risiko bisnis, risiko finansial. Jadi teman-teman mahasiswa mungkin ada yang berpikir, iya ada juga risikonya ternyata ya. Apapun itu ada risikonya, tetapi bagaimana kita mampu meminimalisir. Jadi teman-teman dari program jurusan manajemen ya, otomatis ini adalah tantangan kalian ya, bagaimana memanage high risk ya, kita minimalisir risiko yang terjadi. Karena apapun itu, usaha apapun, investasi apapun, ketika kita tidak mampu meminimalisir risiko akan terjadi. Ya, jadi bagaimana kemampuan kita sebagai memanage sebagai investor ya, keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang diharapkan. Jadi keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas setiap sekuritas di pasar modal yang lengkap menyamai kuantitas setiap sekuritas yang ditawarkan kepada pasar oleh investor yang mau menjual aset mereka. Itu ya. Jadi harus ada keseimbangan karena ini memang tuntutan kita bahwa
di mana-mana pun yang ketika kita tidak seimbang, dia akan berimbas memunculkan risiko yang lebih tinggi. Jadi ketika ada keseimbangan, maka itu bisa kita menjadikan sebuah cara atau hal yang bisa meminimalisir risiko. Jangka waktu investasi, ya otomatis ketika teman-teman mahasiswa berniat, maka dapat menentukan apakah perilaku investasi ini jangka waktunya panjang atau pendek. Jadi tergantung aktivitas investasinya ya. Oke, selanjutnya imbal hasil return. Secara umum terdapat dua jenis imbal hasil dalam investasi: expected return, imbal hasil yang diharapkan; realistic return, imbal hasil aktual. Jadi ada dua sumbernya. Ini sumber imbal hasil ya, yield dan capital gain atau loss ya. Komponen perolehan mencerminkan arus kas atau pendapatan yang diterima secara periodik dari suatu investasi. Contohnya, jika kita berinvestasi obligasi, maka besarnya ditunjukkan dari pembayaran bunga obligasi, dan jika investasi saham dia diperlihatkan dari biasanya istilahnya dividen yang diperoleh. Jadi makanya ada namanya kebijakan dividen. Itu ketika di rapat pemutusan saham itu dibicarakan ya. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi di materi berikut. Kemudian capital gain, keuntungan atau kerugian diperoleh dari kenaikan penurunan harga sekuritas yang dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Ya, jadi ini adalah capital gain, biasa langsung diberikan secara tunai kepada investor. Jadi sumber dari imbal hasil return adalah yield yang merupakan komponen perolehan yang mencerminkan arus pendapatan secara periodik dari suatu investasi, dan capital gain yang diperoleh dari kenaikan penurunan harga sekuritas yang dapat memberikan keuntungan kerugian bagi investor. Oke ya, jadi kelihatan di sini teman-teman ya. Imbal hasil sama dengan yield tambah capital gain. Inilah return atau harapan keuntungan yang kita terima dari ketika kita berinvestasi. Jadi proses keputusan investasi satu. Jadi ada prosesnya ya teman-teman mahasiswa ya. Pertama, menentukan tujuan investasi. Untuk apa sih kita berinvestasi? Jadi itu harus betul-betul dipahami ya ketika kita berinvestasi. Jadi ketika kita pahami tujuannya ini untuk apa, jadi kita sudah mampu melihat sisinya, plus minusnya sebuah apa yang kita ingin masuki yang untuk berinvestasi di dalamnya. Dua, analisa sekuritas. Jadi betul-betul pahami. Biasanya ini sangat berhubungan, kalau menganalisis sekuritas sangat berhubungan dengan sebenarnya laporan keuangan ya yang ada di mana perusahaan yang kita ingin berinvestasi. Tiga, pemilihan strategi portofolio ya. Jadi kita pilih strateginya seperti tadi Bu, untuk meminimalisir, berarti harus ada strategi yang harus dipahami. Empat, pemilihan aset ya, tergantung ya. Ketika teman-teman mau berinvestasi kan tadi ada namanya yang real maupun yang istilahnya masih dalam bentuk keuangan gitu ya. Jadi pemilihan aset bisa dilihat dari dua itu. Kemudian 5, revisi dan evaluasi kinerja portofolio. Kembali lagi kepada laporan keuangannya, kita mampu melihat bahwa sekian tahun, misalnya dari tahun berapa ke tahun berapa, kita bisa melihat mungkin 3-5 tahun terakhir dari perusahaan itu, sehingga kita mampu mengambil keputusan gitu ya. Oke, jadi alur-alurnya bisa dilihat teman-teman mahasiswa ya. Bagaimana penentuan tujuan investasi ya, itu berupa batasan jumlah dana, pajak dan biaya serta pelapor. Kemudian analisis sekuritasnya, pemilihan strategi portofolionya. Kemudian ini pemilihan strategi portofolio, alurnya strategi investasi aktif, strategi investasi pasif. Ya, jadi ini gambar proses. Jadi bisa kelihatannya ketika teman-teman terlibat, ini sebenarnya prosesnya. Jadi ketika tidak ada di dalam diagram gambar ini, itu yang biasanya belum maksimal ya dalam memahaminya. Jadi ketika teman-teman mahasiswa sudah memahami alur-alur ini, maka bisa dipastikan bahwa kita akan bisa meminimal hal-hal yang bisa terjadi. Jadi kemudian setelah pemilihan aset, ada namanya melakukan revisi dan evaluasi kinerja portofolio, kemudian benchmarking terhadap indeks portofolio.
pasar ya. Oke. Oke, terima kasih. Demikian dari Ibu. Oke, untuk ini saya ingin ayo teman-teman mahasiswa, ada yang enggak mau bertanya kepada ini? Langsung dibuka ini ya, mungkin ya mic-nya yang mau bertanya ya, silakan dibuka mic-nya. Siapa yang mau ini resen, bisa resen ya, resen saya bukakan mic-nya. Coba saya buka, tapi jangan bersuara karena diribut, tak kedengaran temannya. Mau yang mau saja bertanya dibuka, silakan bertanya. Ada yang mau bertanya, ayo silakan yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Oke, yuk yang mau bertanya silakan deh. Oke, Alif ya, silakan Alif. Apa yang mau ditanyakan? Kan di dalam investasi, Bu. Bisa dibuka kameranya ya, dibuka kameranya dong supaya kelihatan. Kan di dalam berinvestasi itu, Bu, ada beberapa risiko. Oh iya. Yang saya tanyakan, ada tidak risiko ketika kita mau berinvestasi lewat saham atau sejenisnya, Bu? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Sebelum Ibu tanya, ada enggak yang mahasiswa yang bisa menjawab? Sebelum Ibu memberikan ini, siapa yang mau menjawab? Ivan, Oke, silakan. Ivan, silakan dijawab, Ivan. Pertanyaan temannya bagus sekali ya. Tadi bilang apa namanya, investasi di antara kayak saham dan lain-lain, Di. Ya. Kalau setahuku yang pernah saya baca sebelumnya, ada itu beberapa macam, yang ada namanya high risk sama high return. Ada juga yang low risk sama low return. Nah, kalau misalnya kalau saham itu dia termasuk ke high risk sama high return. Jadi kalau misalnya saham Ki baru masih awal-awal Ki mau investasi, tidak terlalu disarankan Ki. Betul. Karena itu masih untuk yang sudah master nih. Nah, kalau misalnya mau Ki yang low risk dan low return, tapi kan bagus Ki saham memang karena tinggi Ki returnnya, tapi tinggi Ki juga risknya. Nah, kalau misalnya mau Ki untuk pemula seperti saya misalnya toh, karena kan saya pakai investasi juga tapi di reksadana. Nah, itu dia low risk low return Ki. Jadi aman untuk pemula seperti saya gitu. Jadi kalau misalnya mau Ki investasi, mending cari Ki yang low risk dulu untuk pertama-tama, karena kalau misalnya masih belum pergi jago, mending kita hindari dulu yang terlalu tinggi resikonya. Gitu. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ivan ya dari temannya. Jadi terima kasih Arif atas pertanyaannya, bagus sekali. Betul sekali. Ada namanya low risk ya. Jadi ketika belum memahami, utamanya tadi kan Ibu sudah bilang, dipelajari betul-betul dari tahun ketiga, 3 tahun pertama atau sampai 5 tahun pertama, itu perusahaan yang ingin kita ini ya. Karena kan semua ada laporannya, namanya juga di bentuk saham itu yang terlapor ke BI itu semuanya sudah dipublish, itu terbuka laporan keuangannya ya. Jadi bisa dipelajari, disimak di situ. Jadi sebagai pemula tadi dibilang master ya, artinya itu master, dia sudah betul-betul sudah bergelut di dalamnya. Dia keluar masuk di saham gitu ya, jadi itu sudah betul-betul profesional istilahnya ya. Jadi itu didalami dulu, jadi tidak menutup kemungkinan yang namanya apapun yang namanya investasi pasti ada risiko, tetapi tadi Ibu bilang kan minimalisir risiko yang ada. Begitupun juga returnnya, imbalan hasil itu juga kadang langsung melejit banyak sekali. Jadi kadang juga langsung berkurang. Jadi kalau Ibu sih sarankan, ketika punya dana berinvestasi, minimal teman-teman mahasiswa pahami ya, bahwa ada namanya, nanti kita akan belajar ya di materi. Ya, silakan ya masing-masing ambil kertas, tulis nama dan stambuk. Ini tugas dari pertemuan kita pertama ya.
jelaskan apa yang membedakan berinvestasi di real estate dengan di portofolio. Apa yang membedakannya ketika kita berinvestasi di real estate dengan portofolio? Apa perbedaan yang mendasar ya? Dua saja ya tugasnya. Di real apa Ibu? Real estate, istilahnya usaha nyata ya, real estate dan di portofolio, investasi di portofolio. Apa perbedaan yang mendasar? Perbedaan mendasar saja ya, dan jelaskan. Kemudian yang kedua, apa-apa saja yang menjadi kekhawatiran seseorang ketika ingin berinvestasi. Apa saja yang menjadi kekhawatiran seseorang ketika ingin berinvestasi di pasar modal? Apa saja yang menjadi kekhawatiran ya ketika ingin berinvestasi di pasar modal? Cukup dua ya. Jadi yang pertama, apa yang membedakan ya antara berinvestasi real estate dengan investasi portofolio. Yang kedua, apa-apa saja menjadi kekhawatiran seseorang ketika ingin berinvestasi di pasar modal, gitu ya. Jika Anda mempunyai dana, don't put your money in one basket. Jadi sama dengan jangan don't your put each one basket, jangan menyimpan telur di satu keranjang. Jadi ketika pecah telurnya di keranjang, jatuh keranjangnya, jadi kenapa pecah semua telurnya? Jadi sama dengan itu filosofinya ya, ketika kita punya dana jangan menyimpan hanya di satu tempat yang untuk investasi, tetapi berusaha memanage ya bagaimana pembagian-pembagian di situ. Oke ya, demikian dari Ibu, harapannya tetap menjaga kesehatan. Jadi saya berharap semua teman-teman mahasiswa ini menjaga kesehatan. Demikian materi dari Ibu. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.